teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Uup. Kali ini kita akan sharing tentang salah satu kelompok burung yang unik, yang banyak kita tidak tahu tentang burung ini, karena secara umum kita tahunya hanya burung hantu saja. Jadi kita akan membahas burung hantu, tapi ternyata burung hantu ini memiliki banyak jenis, termasuk di Indonesia. Di dunia, burung hantu itu hampir di seluruh wilayah ada. Hanya di Antartika saja tercatat tidak ada. Jadi ada 240-an jenis dan 54 jenis lainnya ada di Indonesia. Jadi ternyata banyak jenisnya yang ada di Indonesia, tidak hanya burung hantu gitu aja, tapi ada 54 jenis burung hantu yang ada di Indonesia. Burung hantu ciri khas yang umum kita tahu ya, dia hidup di malam hari. Dia burung pemangsa atau karnivor. Kemudian kalau dari morfologinya yang paling mudah ya dari kepalanya ya, bulu-bulu di kepala itu membentuk wajah, tidak seperti burung yang lain. Kemudian matanya menghadap ke depan seperti manusia, tidak seperti burung yang lain juga. Jadi mungkin itu paling mudah untuk membedakan dengan burung yang lain. Tuh. Kemudian burung hantu ini, kalau dalam dunia ilmiah, burung hantu ini termasuk dalam kelompok ordo Strigiformes atau kelompok-kelompok burung yang kepalanya besar dan bulat. Jadi kepalanya besar dan bulat itu burung hantu. Dia mempunyai dua famili di bawah ordo itu, ada famili Titonidae dan famili Strigidae, Strigidae atau burung hantu sejati. Titonidae, burung-burung di marga Tito itu dia biasa kita sebut serak. Kemudian kalau di marga Otus di bawah keluarga Strigidae itu namanya celepuk, kita sebutnya celepuk ya biasanya umumnya di istilah Indonesia. Kemudian satu lagi ninox atau pungguk. Jadi ada Tito atau serak, kemudian Otus atau celepuk, kemudian yang terakhir adalah ninox atau pungguk. Nah, gambarnya seperti yang bisa kita lihat ini. Yang paling kiri adalah serak, yang tengah adalah celepuk, yang paling kanan adalah ninox atau pungguk. Itu cara membedakan burung hantu. Ada tiga yang bisa kita gunakan untuk membedakan mengelompokkan burung hantu. Kemudian burung hantu ini di alam itu juga fungsinya sangat besar seperti burung-burung pemangsa yang lain atau predator. Dia mampu memakan 3-5 ekor tikus atau sekitar 180-an 1.800-an ekor tikus per tahun. Jadi dia untuk mengendalikan hama tikus cukup bagus. Namun begitu di pasar juga masih cukup banyak. Jadi perdagangan ilegal burung-burung ini itu juga sangat banyak. Kita ke pasar-pasar burung hampir dimanapun itu kita bisa temui burung hantu. Padahal populasi di alam itu karena penelitiannya masih sangat sedikit, juga kita lihat populasinya terus menurun trennya. Perlu adanya langkah-langkah perlindungan dari burung hantu ini. Makanya pemerintah di tahun 2018 itu mengeluarkan peraturan nomor 20 Menteri Lingkungan Hidup tentang satwa dilindungi. Salah satunya kelompok yang dilindungi di kelompok burung yaitu burung hantu. Nah, ada 16 spesies burung hantu yang dilindungi. 2 itu dari serak, 2 dari pungguk, dan 12 lainnya dari celepuk. Apa saja 16 jenis burung hantu ini kita akan bahas kali ini. Gambarnya seperti apa, dia hidup di mana, habitatnya di mana, kemudian populasinya berapa, mana yang terancam punah, mana yang masih butuh penelitian yang banyak. Kita akan bahas kali ini, membahas burung hantu di Indonesia yang dilindungi. Ada 16 spesies. Oke, kita mulai satu persatu. Kita mulai dari serak ya, kelompok-kelompok serak atau Tito. Kita mulai dengan yang pertama ini. Kira-kira teman-teman sudah tahu atau belum? Namanya Tito inexpectata. Kalau istilah bahasa Indonesianya serak minahasa. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu burung ini endemik di Sulawesi, dan karena 11 spesimen yang dikemukakan pertama di Minahasa, makanya dia namanya serak minahasa. Ini juga bisa ditemukan di Taman Nasional Tangkoko. Burung ini biasanya hidup di hutan primer atau di hutan yang masih baik kondisinya, dan biasanya di pinggir-pinggir sungai. Populasinya saat ini diperkirakan antara 3.500 sampai 15.000 dan terus berkurang.
Ya, pengurangan seperti biasa kalau di Indonesia karena habitat yang terus rusak dan juga fragmentasi hutan untuk pertanian dan pembalakan liar yang terjadi di Sulawesi dan sekitarnya. Karena itu, karena trennya terus menurun, burung ini saat ini dikategorikan dalam status vulnerable atau rentan terhadap kepunahan. Terus di mana sih Minahasa itu? Mungkin ada yang teman-teman belum tahu. Minahasa itu di Indonesia di sebelah mana ya? Coba kita search ya lewat peta Google Map. Minahasa Sulawesi Utara. Nah, ini dia Minahasa. Jadi teman-teman di sekitar Minahasa atau Tangkoko, Taman Nasional Tangkoko juga kita bisa menemukan spesies ini jika teman-teman ingin mengamati spesies ini. Oke, burungnya seperti apa? Ini salah satunya, nih foto yang pertama. Kita ada 3 foto. Seperti tadi, ciri khasnya serak itu wajahnya ya, di wajahnya sudah sangat jelas berbeda. Kemudian ini warnanya coklat keemasan, kalau siang udah kelihatan. Nah, ini dia Tyto inexpectata atau serak Minahasa Musk Owl. Kemudian yang kedua, burung yang kedua yang dilindungi, burung hantu yang kedua adalah ini dia. Coraknya agak lain, warnanya juga lain. Yang satu lebih ke coklat keemasan, yang satu lebih ke abu-abu ya. Yang ini namanya Tyto nigrobrunea atau serak taliabu. Burung ini endemik di Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara. Jadi agak dekat dengan Minahasa. Sayangnya burung ini hanya diketahui dari satu spesimen saja awalnya. Itu tahun 1938, dan beberapa catatan berikutnya dia ada di pulau terbesar di Kepulauan Sula itu, yaitu Pulau Taliabu. Itu kenapa namanya kemudian dipakai sebagai nama burung ini, serak taliabu. Oke, beberapa dijumpai di hutan semak dan bambu. Jadi dia agak sedikit berbeda dengan yang serak Minahasa karena dia mampu hidup di hutan sekunder, dan dia di hutan dataran rendah di sekitar semak dan bambu. Kemampuan adaptasinya ini juga mungkin akan memberikan kemampuan buat dia untuk bertahan di lingkungannya yang mulai berubah. Sama dengan yang di Minahasa, dia fragmentasi hutan, degradasi hutan itu sudah mulai banyak di Pulau Taliabu. Karena itu juga populasinya yang sekarang bahkan lebih rendah dari yang serak Minahasa, hanya sekitar 250 sampai 900 atau 1000 individu dewasa. Jadi dia populasinya sangat kecil karena berada di daerah wilayah yang sangat kecil juga rentang daerahnya, sehingga burung ini dimasukkan sama dengan yang sebelumnya serak Minahasa, yaitu kategori rentan terhadap kepunahan atau vulnerable. Terus Pulau Taliabu itu di mana sebenarnya? Taliabu itu di mana? Coba kita search juga, karena saya juga agak asing dengan pulau ini juga di Kepulauan Sula ini. Coba kita lihat di peta ya, di Maluku Utara. Nah, agak ke bawah sedikit. Nah, ternyata di situ ada Pulau Taliabu. Jadi dia ada di sebelah selatan Minahasa, atau di sebelah timur sedikit Kepulauan Sulawesi ya. Ini Taliabu Island ya, di Kepulauan Sula.
Nah, teman-teman bisa ke sini. Ini salah satu spesies endemik di sana. Belum banyak juga penelitiannya, makanya catatannya sangat terbatas. Teman-teman bisa yang kepengen meneliti spesies ini, unik sekali, hanya ada di Pulau Taliabu. Nah, seperti apa spesiesnya? Gambarannya ini salah satu fotonya, kemudian ada beberapa ya. Nah, ini jadi dia warnanya lebih ke abu-abu daripada yang serak Minahasa tadi, lebih ke coklat ya. Kemudian ini yang masih juvenil atau masih muda, dia bintik-bintik. Tapi sayangnya ini ada pengekangnya ya, kayaknya ini dipelihara. Sekali lagi saya menyarankan teman-teman untuk tidak memelihara burung hantu atau burung-burung yang lain, biarkan mereka hidup di rumah sebenarnya di alam. Nah, ini dia kalau di malam hari juga coraknya kelihatan berbeda dengan serak Minahasa, tapi bentuk wajahnya memang hampir sama, ciri khas dari serak. Oke, ini yang barusan gambarnya untuk yang spesies berikutnya. Oke, ini Tito nigrobunea atau serak Taliabu. Selanjutnya kita ke spesies yang berikutnya, spesies burung hantu yang dilindungi di Indonesia yang ketiga. Ini sudah bukan serak, jadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa ada dua jenis serak yang dilindungi di Indonesia. Kemudian yang ketiga ini kita akan masuk ke jenis-jenis pungguk atau ninox. Yang pertama adalah Ninox ios atau burung hantu ketiga yang dilindungi di Indonesia adalah Ninox ios atau dalam istilah bahasa Indonesianya pungguk merah tua atau pungguk Minahasa. Pungguk merah tua ini juga menjadi ciri khasnya karena warnanya merah tua sama dengan batuan cinabar. Makanya di istilah bahasa Inggrisnya adalah cinabar bubuk. Cinabar ini warna batuan yang merah tua. Kalau teman-teman pengen tahu batuannya tinggal searching aja, googling aja. Oke, kemudian pungguk Minahasa. Kenapa Minahasa? Karena dia berada atau ditemukan di Sulawesi, khususnya di Minahasa. Ini juga spesies ini juga bisa ditemukan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kemudian Taman Nasional Lorelindu, kemudian Cagar Alam Gunung Ambang. Populasinya diperkirakan 2.500-an sampai 9.000 individu dan terus menurun karena sama ya habitatnya semakin rusak di sana, sehingga statusnya juga masuk dalam status rentan atau vulnerable sejak tahun 2016. Coba kita lihat gambar yang lain ya. Jadi dia ciri khasnya ada di warna merah tuanya seperti ini. Ini foto dari fotografer luar ya, Philip Verbelen, kemudian Rob Hutchinson. Nah, ini kita senang sekali karena ada fotografer Indonesia yang mengabadikan juga, ada Mas Iwan Honowu. Ini salah satu fotografer wildlife di Indonesia. Jadi ada tiga ini. Ciri khasnya khas sekali warna merah tuanya atau warna cinabarnya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke spesies keempat, jenis burung hantu yang dilindungi di Indonesia. Cukup berbeda atau sangat berbeda dengan cinabar ya. Dari warnanya sudah sangat kelihatan, yang satu merah tua, yang satu lebih ke abu-abu, ada bintik abu-abunya. Yang ini namanya masih pungguk juga, yang ini namanya Ninox burhani atau pungguk Togian bubuk. Saya kira dari namanya sudah kita langsung tahu bahwa burung ini endemik di Pulau Togian, masih di Sulawesi juga, tepatnya Sulawesi Tengah ya. Persebarannya sangat sempit, hanya di Pulau Malinggi, Togian, dan Batu Daka. Coba kita lihat dulu petanya untuk sekarang. Togian itu di mana sih? Pulau Togian. Kita lihat ya. Togian Island. Pulau Togian ada di
di pucuk sana, pucuk. Nah, oh, ada di tengah-tengah pulau besarnya ya, pulau besar Sulawesi. Jadi ini ada pulau-pulau kecil di sini, rangkaian pulau Togian. Ya, di situ ada Pulau Togian, tempat burung ini, habitat burung ini. Jadi teman-teman kalau mau melihat burung ini bisa ke Pulau Togian. Endemiknya burung ini hidup di habitatnya di dataran rendah, di hutan perbukitan, ada di kebun-kebun juga, rawa. Karena dia ada di kebun, kemungkinan adaptasinya juga cukup bagus. Artinya kalau hutan itu sudah terdegradasi, masih ada sisa-sisa hutan menjadi kebun, dia masih mampu hidup di situ. Kurang lebih ketinggiannya sampai dengan 400 mdpl dia mampu hidup. Populasinya hanya sekitar 1.500 sampai 7.000 saja. Karena cukup stabil dia populasinya, jadi dia masuk di status hampir terancam punah. Near threatened, belum vulnerable ya, masih near threatened. Oke, ini pungguk yang kedua. Jadi tadi serak ada 2 yang dilindungi, pungguk juga ada 2 yang dilindungi. Yang pertama adalah Ninox ios, pungguk merah tua. Yang kedua adalah Ninox burhani ini. Kita lihat Ninox burhani itu seperti apa ciri khasnya. Ini Ninox ios yang tadi merah bata, kemudian ini yang burhani. Kita ada 2 foto. Sangat perbedaannya sangat jelas dari warnanya, yang satu dipenuhi dengan warna merah bata, yang satu berbintik-bintik ada kelabunya. Fotonya sangat bagus. Ya, oke. Ini Ninox burhani atau pungguk Togian yang kita punya di Indonesia, endemik di Pulau Togian. Oke, 2 serak dan 2 pungguk sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang paling banyak dilindungi. Ini untuk jenis-jenis otus atau celepuk. Jadi yang tadi serak sudah, kemudian pungguk sudah, sekarang yang kelima dan seterusnya adalah jenis-jenis otus atau celepuk. Oke, yang pertama adalah Otus alfredi atau Flores Corps owl. Jadi dari namanya kita sudah tahu celepuk ini endemik di Flores. Jadi celepuk Flores kalau di bahasa Indonesianya, istilah Indonesianya. Oke, celepuk ini mampu hidup di ketinggian antara 100 sampai 1.400. Jadi dataran rendah sampai dataran tinggi ya, pegunungan. Beberapa di antaranya bisa kita temukan di Gunung Repok, Pegunungan Todo, kemudian di Ruteng, kemudian Danau Ranamese, dan terakhir di tahun 2015 itu di hutan lindung Beliling. Populasi burung ini juga terus menurun teman-teman. Ya masih sama karena fragmentasi lahan berubah menjadi pertanian, ada yang jadi jalan dan lain sebagainya. Saat ini populasinya kurang lebih 250 sampai 2.500-an saja individu dewasa, sehingga burung ini dimasukkan dalam kategori terancam punah. Oke, ini burung celepuk Flores. Flores di mana? Mungkin ada yang belum tahu teman-teman, coba kita lihat Flores. Tadi kita sudah ke Sulawesi, kita coba ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, Sulawesi. Nah, Flores ada di sini. Kira-kira. Nah, di Flores kita bisa menjumpai salah satu satwa unik endemik Flores punyanya Indonesia, yaitu celepuk Flores. Oke, ini dia celepuk Flores. Ada 3 foto, 1, 2, 3. Ya. Oke, selanjutnya burung hantu ke-6 yang dilindungi di Indonesia, yaitu Otus angelinia.
Otus angelina. Wah, kayaknya cantik sekali ini namanya. Kita lihat. Oh, tapi wajahnya serem juga ternyata. Jadi Otus angelina atau celepuk Jawa, Javan Scops Owl, ini masuk dalam kategori dilindungi. Sekarang endemik, jelas karena Javan Scops Owl, jadi dia endemik Jawa. Dia banyak berada di gunung-gunung di Jawa dengan ketinggian 1000 sampai 2000, jadi ada di dataran tinggi ya, seperti ada di Gunung Gede, kemudian Halimun, Salak, kemudian Gunung Slamet, Gunung Ijen, jadi dari barat sampai timur saya kira ada semua. Kemudian individunya, populasinya saat ini kurang lebih 1500 sampai 7000 individu dewasa. Trennya terus menurun, jelas kalau di Jawa itu kalau bicara hutan mungkin tingkat degradasinya itu ya paling tinggi di Jawa, karena itu diperkirakan populasinya terus menurun juga, dan jenis ini akhirnya masuk dalam kategori rentan atau vulnerable bahkan sejak tahun 1994. Nah, karena memang di Jawa hutannya sudah terdegradasi sejak lama ya, karena pusat Indonesia itu hampir pembangunannya selama ini ada di Jawa semua ya. Perlu di searching Pulau Jawa. Oke, Pulau Jawa. Siapa tahu ada yang belum tahu Jawa ya. Jadi ini Pulau Jawa. Tapi kebangetan juga kalau orang Indonesia nggak tahu Pulau Jawa ya. Oke, ini Pulau Jawa, tempat Otus angelinae atau celepuk Jawa itu hidup. Oke, ini coba kita lihat fotonya seperti apa. Otus angelinae seperti apa saja. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, lebih ke abu-abu ya, abu-abu, ada berbintik-bintik coklat sedikit. Karena malam semua ini tampak seram semua ya. Selanjutnya yang ketujuh itu masih ada celepuk juga, tapi kita beralih dari Jawa. Nah, ini cantik sekali ya fotonya. Dan ini membuat kita menjadi, apalagi teman-teman fotografer ini, saya kira sangat pengen mendokumentasikan burung hantu yang ini cantik sekali. Ini namanya celepuk biak atau Otus beckeri, biak Scops Owl. Dari namanya kita sudah langsung tahu celepuk ini endemik di Biak, Papua, atau di sana ada pulau kembar Biak dan Sopiori di Papua. Nah, di situ tempat burung ini hidup. Burung ini hidup di dataran rendah seperti di Rawa, bahkan sampai pesisir sampai dengan ketinggian 300 mdpl. Jadi dia di dataran rendah ya. Kemudian populasinya diperkirakan antara 3.500 sampai 15.000-an individu. Trennya terus menurun karena habitatnya yang semakin berkurang karena alih fungsi lahan kalau di sana ya. Akhirnya burung ini juga masuk dalam kategori rentan atau vulnerable. Cantik sekali, ciri khasnya ada di wajahnya yang putih bersih itu. Ini juga, tapi dalam posisi yang lain ternyata berbeda juga, tidak semua bersih dan cantik gitu ya. Ini dari 3 foto kita bisa lihat variasi hasil fotonya. Biak Scops Owl. Oh sorry, lewat. Oke. Biak di mana? Atau pulau kembar Biak dan Sopiori itu di mana? Coba kita searching. Supiori ya, Supiori, Papua. Ya, Papua memang surganya burung-burung cantik, tapi selama ini kita mengenal cendrawasih dan ternyata ada juga burung hantu yang endemik di sana, cantik juga. Nah, ini Pulau Sopiori.
dan Biak. Kenapa pulau disebut pulau kembar ya? Mungkin karena berdampingan ya antara Biak dan Sopiori. Teman-teman bisa menuju ke Papua, di pojok sana. Kalau teman-teman ingin melihat atau mengamati burung ini, Otus bekari atau celupuk biak atau Biak Scops Owl. Oke, selanjutnya yang ke-8. Ini cukup menarik, berbeda dengan yang biak, ini lebih kecoklatan. Ini namanya Otus kolari. Kita menuju ke Indonesia paling utara. Kalau yang biak tadi Indonesia paling timur. Otus kolari ini ada di Sangihe. Makanya dia namanya Otus kolari. Di istilah bahasa Indonesianya celepuk Sangihe atau Sangihe Scops Owl. Nah, kita searching dulu sesekali, kita lihat peta dulu. Sangihe itu di mana sih? Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu ada di Sulawesi Utara. Nah, di situ kita harus ke Manado dulu, baru ke Sangihe. Kalau menuju ke Sangihe, dan ini lebih dekat ke Filipina. Nah, di sini udah masuk Filipina. Di sini ada Sangihe. Nah, pulau kecil ini juga menjadi habitat salah satu burung endemik, burung hantu, yaitu celepuk Sangihe atau Sangihe Scops Owl. Oke, kita lanjut. Celepuk Sangihe ini hidup di dataran rendah sampai dengan 300-an mdpl. Tapi informasi mengenai burung ini masih sedikit saya baca-baca, belum begitu banyak penelitiannya. Meskipun populasinya sangat stabil, jadi karena mungkin perubahan di Pulau Sangihe sendiri tidak begitu besar, atau karena daya adaptasi burung ini yang cukup tinggi dengan perubahan lingkungan, jadi populasinya dia cukup stabil sehingga dia kategorinya dimasukkan dalam kategori berisiko rendah terhadap kepunahan. Jadi teman-teman bisa mengenal satu lagi spesies endemik di Indonesia atau khususnya di Sangihe, yaitu Otus kolari atau celepuk Sangihe atau Sangihe Scops Owl. Karena belum banyak penelitiannya, jadi ini sangat terbuka untuk teman-teman yang mau penelitian, teman-teman baik di Manado atau bahkan di Sangihe, mungkin yang mau penelitian tentang burung endemik Sangihe ini. Oke, itu celepuk Sangihe. Untuk selanjutnya yang ke-9, burung hantu yang dilindungi di Indonesia, kita coba lihat. Ini masih Sangihe ya, Otus kolari. Ini masih Otus kolari. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini sebentar, ini yang Sangihe dulu ya, biar diamati lagi. Ini celepuk Sangihe. Kemudian kita masuk yang berikutnya adalah Otus engganensis, celepuk enggano atau Enggano Scops Owl. Cukup berbeda dengan yang Sangihe ya, coraknya berbeda jauh. 1, 2, 3, 4 ya. Ini Otus engganensis, celepuk Enggano Scops Owl. Jadi namanya juga merujuk pada lokasi endemiknya dia di Pulau Enggano. Pulau Enggano itu di mana? Tadi sudah dari Papua, kemudian kita ke Sangihe, dari Sulawesi, Maluku, Papua, Sangihe. Sekarang kita menuju ke Sumatera. Enggano itu di mana? Coba kita lihat dulu. Enggano di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Enggano itu di Bengkulu. Nah, di Sumatera, agak bawahnya Sumatera, nah
ada Pulau Enggano kecil. Kalau tidak salah pulau ini baru saja dieksplorasi dan banyak spesies baru di Enggano ini. Jadi mungkin salah satunya ini juga Otus engganensis atau celepuk Enggano. Endemik di Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu ya, sekali lagi karena wilayahnya yang kecil, Pulau Enggano ini kecil sekali. Diperkirakan jumlah individunya juga tidak terlalu banyak. Jadi hanya sekitar 2000 sampai 9000 individu aja. Gitu. Populasi burung ini juga stabil karena di pulau ini sepertinya tidak ada penghuninya juga atau jarang manusia berinteraksi di sini, sehingga dia masuk dalam kategori hampir terancam karena terbatas dalam wilayah yang sangat sempit. Artinya ini pulaunya kecil sekali. Jadi kalau ada gangguan di pulau ini, walaupun gangguannya kecil, bisa saja membuat populasi burung ini langsung menurun gitu. Pulau Enggano di Sumatera gitu. Jadi teman-teman bisa ke Bengkulu dulu kemudian menuju Enggano. Karena saya belum pernah ke Enggano, jadi saya belum tahu bagaimana transportasi menuju Enggano. Tapi saya kira menarik sekali spesies ini, spesies endemik burung hantu di Enggano, celepuk Enggano. Oke, dari Enggano kita berikutnya menuju ke spesies burung hantu yang ke-10 yang dilindungi di Indonesia. Ini masih Enggano. Ini masih Enggano. Nah, ini berbeda. Dari coraknya berbeda ya. Makanya dari fotonya kita udah langsung tahu coraknya, ciri khasnya sudah berbeda, warnanya berbeda. Ini Otus zolande. Bukan Zolanda kangen pen ya, jadi ini Otus zolande. Ini kita dari Sumatera kita ke timur lagi, ke Pulau Lombok. Celepuk ini dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah celepuk rinjani, Rinjani scops owl. Itu udah sangat jelas ya kenapa dia rinjani, karena dia ditemukan di kawasan di hutan di Pulau Lombok di Rinjani, dan umum dijumpai di hutan sekunder bahkan di jalanan. Ini masih cukup cukup banyak atau cukup mudah kita jumpai. Jadi dia tidak bergantung pada hutan-hutan primer, tapi dia mampu beradaptasi di hutan sekunder bahkan di jalanan. Dia range ketinggiannya juga cukup besar, cukup luas, dari 25 mdpl sampai dengan 1350. Jadi dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Populasi burung ini cukup stabil juga, mungkin karena kemampuan adaptasinya tinggi. Tapi stabil di jumlah populasi kurang dari 10.000 individu. Jadi karena dia masih stabil, dia dimasukkan dalam kategori hampir terancam karena sangat sedikit hutan dataran rendah yang tersisa di Lombok ya terutama. Oke. Lombok di mana? Perlu kita searching ya biar lengkap ya. Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang tadi Flores Nusa Tenggara Timur, kita ke Lombok di Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini kita bisa lihat Lombok. Ya, teman-teman bisa ke Lombok untuk melihat burung ini, mengamati burung ini. Nah, ini Gunung Rinjani. Nah, ini Gunung Rinjani. Itu kenapa dia dinamakan Celepuk Rinjani. Ada di Pulau Lombok di Gunung Rinjani. Oke, kita lihat fotonya. Celepuk Rinjani atau Otus zolande. Saya ada 4 foto. Cantik sekali. Oh, ini dapat pasangan, cantik sekali. Oh, telinganya terlihat jelas, gagah. Ini celepuk Rinjani ya teman-teman. Ada 4 foto, 1, 2, 3, 4. Oke, celepuk Rinjani saya kira
cukup. Kemudian kita dari Lombok kita menuju ke muter lagi, kita menuju ke Sulawesi lagi. Nah ini walaupun sekilas tapi kita langsung tahu juga perbedaannya, coraknya sudah sangat berbeda. Yang ini spesies ke-11 burung hantu yang dilindungi di Indonesia, yaitu Otus manadensis atau celepuk Sulawesi. Dari namanya kita juga sudah tahu. Kita kembali ke Sulawesi lagi, ada Sulawesi Scops Owl. Ini endemik di Sulawesi, tersebar di hampir seluruh wilayah Sulawesi. Tadi juga ada yang endemik tapi ada di Minahasa, ada di Taman Nasional, Lolerindu, Tangkuko dan sebagainya. Khusus yang ini Otus manadensis ini hampir tersebar luas di seluruh pulau di Sulawesi. Jadi berbeda dengan yang Ninox tadi ya, yang populasinya terus menurun. Yang spesies yang ini dia cukup stabil, dan karena area habitatnya luas, jadi dia juga populasinya cukup stabil, yang membuat burung ini kalau dimasukkan dalam status konservasi ini dalam kategori berisiko rendah. Meskipun begitu, tidak seharusnya burung ini menjadi hewan peliharaan sekali lagi, karena dia fungsinya di alam sangat besar, sangat banyak sebagai top predator atau burung pemangsa ya. Jadi ketika dia masih stabil populasinya ada di alam, harapannya keseimbangan alam itu juga terjaga terus. Ini ada di Sulawesi, hampir keseluruhan Sulawesi. Kita searching lagi Sulawesi di mana, kalau biar lengkap semuanya ya. Sulawesi. Ini hampir semua di Pulau Sulawesi ini terdapat Otus manadensis. Maaf ini gambarnya terlalu cepat. Ini, kemudian ini, dan kemudian ini, kemudian ini ya. Oh ini menarik sekali detailnya. Ya, celepuk manadensis atau celepuk Sulawesi. Selanjutnya kita beranjak ke burung hantu yang ke-12 yang dilindungi di Indonesia. Masih di Sulawesi juga. Sulawesi kayaknya banyak sekali ya. Ini yang 12 Otus tadi manadensis, ini Otus mendeni atau celepuk Banggai. Celepuk Banggai sudah langsung kita tahu dia endemik di Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Itu. Kalau tadi yang sebelumnya ada di seluruh kawasan, ada di seluruh pulau Sulawesi, ini ada di Banggai. Banggai itu di mana? Coba kita lihat. Berarti ini rentang habitatnya lebih kecil ya daripada yang manadensis. Banggai itu ada di Sulawesi Tengah. Ya, ada di pojokan sini. Banggai, terutama di Pulau Peleng. Ini hidupnya. Pulau Peleng di mana sih? Ini Kabupaten Banggai, Pulau Peleng. Itu di sebelah, di sebelah bawahnya sini, terpisah dari Pulau Sulawesi besarnya ya. Oke, burung ini hidup di ketinggian antara 600 sampai 1000 mdpl dan populasinya kurang dari 10.000. Trennya sama dengan yang lain, terus menurun karena perladangan berpindah masih cukup banyak katanya di sini, dan alih fungsi lahan menjadi pertambangan. Nah, mungkin tambang di sini cukup banyak sehingga hutannya banyak dieksploitasi, jadi habitat burung ini juga semakin berkurang. Burung ini berada pada kategori rentan terhadap kepunahan sejak tahun 2016. Otus mendeni di Kepulauan Banggai. Ini burung hantu yang ke-12 ya yang dilindungi di Indonesia. Kita lihat fotonya, ada berapa ya? Kita coba, saya punya 3 kalau tidak salah. Gabrielen, ya ini, ya ada 3 ini.
3. Ya, ini Otus Mendeni atau Otus Celepuk Banggai. Kita berlanjut ke burung hantu yang ke-13. Kita menuju ke Sumatera lagi. Setelah kembali ke Sulawesi, kita menuju ke Sumatera. Kita punya jenis burung hantu yang dilindungi, yaitu, wah ini menarik sekali, cukup ukurannya cukup kecil. Ciri khasnya juga sudah kelihatan ya, warnanya berbeda dari yang sebelumnya, ada kecoklatan dan sebagainya. Ini namanya Otus Mentawi atau Celepuk Mentawai, Mentawai Scops Owl. Jadi kita sudah langsung tahu juga dia endemik di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Burung ini hidup di dataran rendah, tapi dia mampu juga hidup di hutan sekunder, bahkan sampai dengan pemukiman. Jadi dia tingkat adaptasinya cukup tinggi. Walaupun tren populasinya menurut literatur itu terus menurun karena alih fungsi lahan. Populasinya sekitar 10.000 sampai 19.000 individu dewasa, dan dikategorikan dalam status hampir terancam punah. Oke, Mentawai itu di mana? Coba kita lihat Mentawai. Bagi yang teman-teman yang mungkin belum tahu Mentawai, ada di Sumatera Barat. Nah, ini terpisah dari pulau Sumatera besarnya. Ada Nias di atasnya, kemudian di bawahnya ada Mentawai, di bawahnya lagi tadi ada Enggano ya, jauh di bawahnya. Nah, ini ada di Kepulauan Mentawai. Mentawai Scops Owl. Kita lihat, saya punya 3 gambar kalau nggak salah. Mentawai kita coba lihat, ada 3 ya, ada 3. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Masih semuanya yang mengabadikan dari fotografer luar negeri semua ya. Otus Mentawai. Oke, selanjutnya kita menuju ke spesies burung hantu yang ke-14 yang dilindungi di Indonesia. Setelah Otus Mentawai atau Celepuk Mentawai, kita menuju ke celepuk berikutnya, yaitu Celepuk Simalur. Ini Celepuk Simalur. Simalur itu di mana ya? Celepuk Simalur atau Simeloe Scops Owl. Simeloe Scops Owl. Dari istilahnya kita sudah tahu, dia berada di Pulau Simeloe, endemik Pulau Simeloe. Pulau Simeloe itu di mana? Saya juga kurang tahu. Coba kita lihat ya. Tapi ini kayaknya ke Sumateraan ya, ke Aceh ya kalau nggak salah ya. Coba Simeloe. Oh ya, jadi dia di Aceh, Kabupaten Simeloe, Aceh. Nah, ternyata dia terpisah juga dari Pulau Sumatera. Ini kayaknya sekalian kita belajar burung hantu, kita belajar geografi juga. Banyak yang saya nggak tahu juga ini, karena masih kurang banyak keliling Nusantaranya. Jadi dia di Provinsi Aceh ya, daerah istimewa Aceh. Kemudian di Pulau Simeloe atau Kabupaten Simeloe. Spesies ini menyukai tepian hutan, terutama di pesisir pantai, juga perkebunan cengkeh. Nah, mungkin di pulau ini berarti banyak kebun cengkeh berarti di Simeloe ya. Banyak cengkeh, banyak kerusakan di sini, namun tingkat adaptasinya karena dia seperti yang awal tadi, dia mampu hidup di perkebunan yang hutan primernya mungkin sudah hilang. Jadi kemungkinan dia tingkat adaptasinya cukup bagus, sehingga populasinya walaupun menurun tapi kadang juga bisa stabil untuk spesies yang tingkat adaptasinya baik seperti ini. Saat ini populasinya stabil ya, tapi belum terpetakan dengan baik. Ternyata perkiraan jumlah individunya belum ada. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau penelitian, spesies ini cukup menarik untuk diteliti karena informasi tentang populasinya belum banyak diketahui. Oleh karena itu spesies ini masuk dalam kategori hampir terancam.
karena meskipun kurang dikenal, yaitu karena penelitiannya masih sedikit, tapi dia cukup umum dikenal oleh masyarakat dan tingkat degradasi hutannya cukup tinggi di situ, tetapi dia mampu beradaptasi dengan cukup bagus. Karena itu dia juga status dalam konservasinya masih hampir terancam. Jadi status konservasi burung ini hampir terancam, meskipun kurang dikenal karena penelitiannya masih sangat sedikit. Ayo teman-teman yang hobi penelitian burung, spesies ini cukup menarik untuk dijadikan list daftar spesies yang perlu diteliti lebih lanjut. Otus umbra, celepuk simalur atau Simeloe scops owl. Kita sudah tahu lokasinya di Simeloe Regency. Teman-teman di Aceh mungkin bisa mengarah ke pulau ini yang mau penelitian, baik skripsi maupun yang lain ya, karena data tentang burung ini masih sangat sedikit. Oke, dari Aceh, dari pojok barat kita menuju selanjutnya burung hantu ke-15. Udah mau selesai juga. Sebelum ke spesies yang selanjutnya yang ke-15, kita lihat dulu foto-fotonya Otus umbra atau Simeloe scops owl ini seperti apa wujudnya. Cukup menarik ya. Di pulau kecil di Aceh sana, saya ada 4 foto, 4, 1, 3, 4 ya. Ini Otus umbra atau Simeloe scops owl. Oke, selanjutnya kita menuju ke spesies burung hantu yang ke-15 yang dilindungi di Indonesia. Wah, ini cukup menarik. Ini dari ciri khas wajahnya, terutama kita bisa tahu ini Otus brogi atau celepuk raja atau raja scops owl. Ini kalau tadi kita sudah ke Papua, ke Sulawesi, Maluku, Jawa, kemudian Sangihe sampai ke Sumatera, yang belum kita sebut salah satunya adalah Kalimantan. Nah, celepuk raja ini habitatnya ada di Kalimantan atau Borneo, jadi tidak hanya Indonesia tapi Malaysia juga, terutama di Kalimantan Utara. Tapi ini juga ada di Sumatera juga, gitu. Di Sumatera juga ada, tapi karena dari tadi Sumatera sudah disebut, tapi Kalimantan belum disebut. Nah, celepuk raja ini ada salah satunya di Kalimantan. Ini penghuni dataran tinggi, dia hidup di antara 1200 sampai 1400 mdpl. Karena burung ini masuk dalam kategori berisiko rendah. Jadi burung ini masuk dalam kategori berisiko rendah karena populasinya meskipun terindikasi menurun, tapi karena datanya juga belum banyak. Jadi seperti yang di Simeloe tadi, burung ini juga belum banyak yang meneliti. Jadi berapa jumlah populasinya, perkiraan populasinya belum ada. Kemudian tapi kalau kita melihat fragmentasi hutan yang terjadi di Sumatera maupun di Kalimantan, ini luar biasa ya. Hutannya tinggal sedikit, jadi ada kemungkinan sebenarnya burung ini punya tingkat keterancaman tinggi, tapi karena penelitiannya masih sangat sedikit, jadi dia masuk dalam kategori berisiko rendah atau least concern gitu. Jadi sebaiknya ini juga kita masukkan juga pada salah satu spesies yang potensial untuk teman-teman teliti, karena melihat perubahan yang ada terjadi di Kalimantan dan Sumatera, itu memungkinkan jika burung ini tidak mampu beradaptasi dengan baik, populasinya pasti akan turun juga. Tapi karena datanya belum banyak, jadi dalam menentukan status konservasinya, jadi dia masih dalam terindikasi berisiko rendah gitu. Ini kita menuju ke peta ya, karena dari tadi kita sudah searching
peta-peta lokasi-lokasi yang ada di Indonesia yang belum kita sebut, salah satunya adalah Kalimantan, biar kelihatan pulau Kalimantannya. Nah, jadi Kalimantan juga punya salah satu jenis burung hantu yang dilindungi di Indonesia, yaitu Otus brogi atau celepuk raja Scope Sowal. Kita ulang lagi, Otus brogi celepuk raja atau raja Scope Sowal. Kalau teman-teman pengen mengamati burung ini di Kalimantan, teman-teman bisa menuju ke Kalimantan Utara ya, Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. Khususnya di sana masih ada habitat Otus brogi atau celepuk raja. Oke, kita punya berapa foto ya ini? Kalau nggak salah saya punya 3 foto. Kita coba lihat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Oke. Satu, Otus brogi atau celepuk raja. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang terakhir, kita menuju yang terakhir, burung hantu ke-16 yang dilindungi di Indonesia. Wah, ini saya kira ini akan menarik sekali. Kenapa saya taruh dia di daftar paling akhir? Karena dia ada di pulau yang sangat kecil di Sulawesi lagi, namanya Pulau Siau. Pulau Siau, teman-teman udah tahu atau belum Pulau Siau? Kayaknya banyak yang belum tahu. Kita coba searching ya, Pulau Siau itu di mana? Siau, Pulau Siau. Ya, sebentar, klik dulu. Siau, kepulauan. Nah, ini dia. Siau ini ya, berdekatan dengan Sangihe ya. Sangihe ada di atasnya ini Sangihe, kemudian ini Kepulauan Siau. Kepulauan Siau itu yang terkenal di sana itu Gunung Karangetang. Nah, kalau teman-teman tahu Gunung Karangetang, itu yang lebih terkenal ya. Nah, di sini Gunung Karangetang ada di Kepulauan Siau. Oke, di Sulawesi Utara tepatnya, Kepulauan Siau. Oke, kita zoom dikit. Oke, Siau Island. Nah, burung ini endemik di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau di Sulawesi Utara. Terkenal dengan Gunung Karangetangnya. Sayangnya burung ini hanya di awal-awal itu hanya diketahui dari holotype yang dikumpulkan tahun 1800-an, 1866 kalau nggak salah. Penelitian di tahun-tahun di era-era modern ini, di tahun 2019, 2014, 2015 itu masih gagal menemukan spesies ini. Tapi di awal-awal ini mulai juga ada catatan-catatan suaranya. Jadi ada suara terdengar di habitatnya. Jadi memang perlu diteliti lagi ya. Kalau ada yang fokus di meneliti burung ini, karena spesiesnya ini jumlahnya diperkirakan sangat sedikit, hanya kurang dari 50 individu saja di Pulau Siau ini. Jadi teman-teman pengamat burung di sekitar Sulawesi atau dimanapun ya, kalau ingin meneliti burung hantu yang unik atau bahkan dia datanya masih sangat sedikit, saya sarankan meneliti burung hantu yang ini, burung hantu di daftar terakhir ini yang ada di Pulau Siau. Dia statusnya menjadi kritis dalam status konservasinya karena jumlah spesies tadi yang sangat sedikit, kemudian dia hanya ada di Pulau Siau yang luas wilayahnya juga sangat sempit. Jadi dia masuk dalam spesies dengan keterancaman punahnya tinggi atau kritis, critically endangered itu istilahnya gitu. Jadi dia catatannya hanya pernah terdengar suara di sekitar hutan yang menjadi petunjuk bahwa dia hidup di hutan primer yang kualitasnya masih baik karena terdengar suara di situ. Jadi memang ayo teman-teman yang masih
pengen penelitian tentang burung bisa menuju ke Pulau Siau. Saya kira menarik sekali jika kita bisa mengamati atau mendapatkan data baru tentang burung ini. Oke, itu kenapa celepuk siau, Siau Scops Owl, Otus siaunensis ini saya taruh di paling belakang karena tingkat kerentanannya, keterancamannya paling tinggi. Dia dalam status kritis atau critical endangered, dan dia ada di pulau kecil di Sulawesi Utara, di Pulau Siau. Kalau saya riset di penelitian yang terpublikasi atau foto-foto yang terpublikasi, saya hanya menemukan 2 foto, yaitu ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Jadi ada 2 dokumentasi tentang Otus siaunensis atau celepuk siau, Siau Scops Owl. Mungkin teman-teman ini juga tidak mengeluarkan publikasi dalam bentuk publikasi ilmiah ya, karena kalau dicek di IUCN itu penelitian tahun 2009, 2014, 2015 itu tidak menemukan spesies ini. Ya, menarik sekali di Pulau Siau. Saya kira jalan-jalan ke pulau-pulau terluar di Indonesia ini banyak sekali yang endemik, salah satunya burung hantunya di Pulau Siau. Tadi di Pulau Sangihe juga ada. Jadi 2 pulau terluar di Indonesia. Kemudian di Biak, itu di Celepuk Biak juga ada di sana. Jadi sangat menarik sekali. Ini spesies terakhir burung hantu yang dilindungi di Indonesia. Oke teman-teman, dari 54 jenis burung hantu, ada 16 yang dilindungi di Indonesia, 2 dari Margatito, kemudian 2 lagi dari Ninox, dan 12 lainnya dari Otus atau celepuk. Oke, saya kira cukup menarik ya sharing kali ini. Cuma ngomongin burung hantu tapi menunjukkan bahwa kita punya keragaman burung yang luar biasa. Salah satunya burung hantu yang belum banyak diteliti atau belum menjadi fokus penelitian-penelitian kita. Mungkin karena dia nokturnal juga, hidup di malam hari, jadi menjadi tantangan juga kita untuk melakukan penelitian di malam hari, tidak seperti burung-burung yang lain. Oke teman-teman, mungkin itu dulu sharing kita hari ini tentang salah satu kekayaan alam di Indonesia yang unik, yang mungkin belum banyak kita tahu, yaitu burung hantu. Selanjutnya kita akan sharing-sharing lagi tentang hal-hal yang menarik di Indonesia. Jika teman-teman punya ide atau gagasan yang mau diusulkan kepada saya untuk membuat video-video yang lain, silahkan teman-teman langsung menuju ke kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Kemudian share juga ke teman-teman yang lain, masyarakat yang lain. Kita berbagi pengetahuan dengan khalayak ramai. Sampai jumpa.